Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya Al-Quran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, istilah peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari dua kata, yakni asbab yang artinya sebab dan nuzul yang bermakna turun. Jadi secara bahasa arti asbabun nuzul adalah sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Adapun menurut istilah syariat, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW lantaran ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Apa saja yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran dan contoh asbabun nuzul? Para mufasir membagi sebab musabab turunnya ayat Al-Quran ke dalam beberapa macam peristiwa, yakni perdebatan, kesalahan, pertanyaan, serta harapan dan keinginan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perdebatan salah satu bentuk perdebatan yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran adalah polemik antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Contohnya ketika umat Islam dan Yahudi saling berdebat karena membanggakan kiblat mereka. Orang Yahudi berkata bahwa Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah karena di sanalah tempat hijrahnya para nabi dan terletak di tanah suci. Umat Islam berkata pula bahwa Ka'bah yang paling utama dan mulia. Perdebatan itu adalah contoh asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surat Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Makkah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kesalahan merupakan bentuk perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat guna meluruskannya agar tidak terulang lagi. Hal ini seperti kejadian ketika Abdurrahman bin Auf melakukan kenduri dan menjamu para sahabat yang datang dengan makanan serta kamar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mereka pun berpesta hingga mabuk. Ketika datang waktu maghrib, mereka sholat dan salah satunya menjadi imam. Karena dalam keadaan mabuk, sang imam salah dalam membaca bacaan sholat. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salah sholat padahal kamu sedang mabuk. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seseorang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Setelah itu turun ayat Al-Quran surat An-Nasy'at ayat 42 yang bunyinya, wahai Muhammad, orang-orang kafir akan mengingkari hari kiamat. Mereka bertanya
kepadamu tentang hari kiamat dengan penuh keingkaran, kapankah terjadinya? Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Barrah mengatakan selama sekitar 16 bulan setelah sampai di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis, padahal lebih suka berkiblat ke Ka'bah. Maka setiap kali sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menengadah dan mengharap turunnya wahyu yang memerintahkan menghadap ke Ka'bah. Karena itu turun surat Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya, sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan pada video singkat kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan serta kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.